khitbah, maka si perempuan berkewajiban menjaga diri jangan menerima lamaran orang lain. Itu saja sebetulnya kalau sudah di khitbah. Tapi belum ada kewajiban menafkahi, belum ada. Bahkan belum punya hak untuk bertemu. belum punya hak. Kalaupun mau bertemu harus ada yang menemani, yaitu keluarga. Itu sebetulnya urusan pemanya berjauhan, ya enggak masalah kan memang belum apa-apa. Yang sudah punya hak dan kewajiban pun kalau memang masih disetujui berjauhan enggak masalah. Ya ini anak saya sendiri nih. Anak saya nomor 2 sekarang sedang kuliah di Turki dan sudah dinikahkan bulan Maret yang lalu dengan seorang pemuda yang kuliah di Madinah. Sampai sekarang belum bertemu. Baru akad nikah dan anak saya di Turki menyaksikan pernikahan. Saya nikahkan waktu itu di Madinah dengan seorang mahasiswa Universitas Islam Madinah. Hanya anak saya menyaksikan melalui Skype aja. Ya. Yang insya Allah nanti mungkin bulan Juli baru bisa ketemu mereka. Ya, jadi kalau umpamanya yang tadi itu putra ibu belum ya menikah, khitbah saja belum, ya tentu belum punya hak apa-apa. Kalau pamannya mundur, itu kan bukan mundur pernikahan, bukan mundur khitbah, tapi membatalkan maksud yang memang belum jadi, belum apa-apa. Ya nggak ada masalah. Belum diikat oleh Allah. Belum ada ikatan apa-apa. Jadi apalagi kalau boleh lah gitu, istilah pacaran itu di kalangan kaum muslimin hendaklah dihindari lah gitu. Tapi yang ada juga calon lah gitu, bukan pacar. Karena pacar ini bahasa pemuda sekarang sudah punya nilai negatif lah. Secara akhlak. Jadi yang sebut dengan pacar itu kan ya ketemuan, ngobrol, bahkan mudah-mudahan lah tidak sampai kepada melampaui batas. Dan itu sudah sulit untuk zaman-zaman sekarang. Makanya para aktivis Islam, ahli ruku, ahli sujud, hindarilah dari istilah berpacaran itu. Paling-paling yang ada adalah sudah ada calon, ya calon itu seperti apa, tentunya sudah kenal, sudah tahu, dan programnya kapan. Paling penting begitulah, diprogramkan saja. Ya, barangkali itu. Kemudian mungkin mau nambah tentang tadi, tentang apa jadinya kalau Syiah duduk di parlemen. Mungkin Bunto. Iya, ini kemudian ada lagi pertanyaan, apa yang Ustaz tahu tentang LDI, nantilah kita sama. Ya, Radio Mara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi di saran ulama-ulama baik di lokal maupun regional banyak sekali usaha-usaha Ustaz yang untuk mempersatukan. Iya. Ya, termasuk di antara kita di kalangan Sunni maupun Syiah sekalipun banyak usaha-usaha lah gitu. Di dunia sekalipun dengan Syiah, tapi merekanya susah kan, ya ultimatum yang terakhir kan. Iya. Malah keras sekali kan. Sunni halal darahnya itu kan. Nah itu, jadi yang jelas mah tegaslah bahwa Syiah ini kan buatan siapa, dari akarnya dulu lah gitu Pak Ustaz. Mungkin Pak Ustaz bisa lebih menjelaskan siapa apalah skenario-nya siapalah gitu Syiah ini gitu kan. Dan sekarang Islam yang sempalan itu yang dikatakan firqah menurut ya beberapa ulama dunia termasuk Yusuf Qaradawi itu, di antaranya Ahmadiyah, itu kan bergabung dalam satu partai. Lalu pertimbangannya sekarang tadi ada pertanyaan tentang bagaimana kalau mereka itu duduk di sebuah parlemen gitu. Ini sudah menjadi realitas Pak Ustadz ya, sudah ada gitu. Sekarang sudah duduk gitu. Oleh KBB, oleh Kabupaten Bandung Barat lah.
Makumata, Kabupaten Bandung Barat, Tanggung Waler gitu dah. Gitu. Jadi itu sudah duduk sekarang gitu. Ya sekarang tinggal kita berhati-hati saja lah. Ini kayaknya berkaitan dengan yang kemarin Pak Ustadz, kalau begitu pertanyaannya gitu, berkaitan dengan bahasan kemarin tentang Yahudi gitu. Lalu saya mau mensikapi saja lah, termasuk pertanyaan kepada Pak Ustadz gitu, tentang penegasan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 33. Gitu. Innama jazaa'ul ladzina yuharribunallaha wa rasulahu. Jadi pantas balasan bagi orang-orang yang melawan hukum Allah dan Rasulnya adalah iya, putus. Ya. Ketika memang dibahas tentang masalah Syiah, yang paling penting buat kita sekarang, karena kalau umpamanya kita bertanya siapa yang punya konsep tentang Syiah, kembali lagi kepada berita masa lalu, pasti akan ada yang menolak, ada yang menerima. Tetapi kalau kita lihat yang ada saat ini adalah suka membenci, suka melaknat Abu Bakar dan Umar. Padahal Abu Bakar dan Umar tetangga Rasul sekarang ini dalam alam, dalam kuburan. Itu gak bisa dipindah itu. Mau dibikin berita apapun gak bisa itu. Itu salah satu bukti lah gitu. Tadi Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Kunto, itu menarik sekali Pak tentang karena di Jakarta mengatakan Bandung. Orang pada lari naik bus ke Bandung, tapi dia sendiri tidak. Ini orang yang semua punya cita-cita ke Bandung, gitu ya. Itu insya Allah naik. Tapi kenapa dia tidak naik? Karena dia tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan untuk ke Bandung. Keinginannya duit dia kan gitu. Nah ini tentu bagaimana menyamakan keinginan kita. Contohnya, di sini ada mubalik di Gasibu nih. Orang kan dibandingkan dengan kita bagi uang untuk fakir miskin 1 juta per orang, banyak mana tuh di situ? Pasti banyak yang membagikan berkerumun orang yang mengikuti tentang pembagian uang 1 juta. Karena dia yang dicintai uang. Nah, jadi pokok pertama kita menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah semua mencintai Allah dan Rasulnya, itu akan sama walaupun ada hambatan. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah 24. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, laki-laki, istri kamu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Jadi di sini jelas bagaimana menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Itu aja, bukan mencintaan kepada yang lain. Tolong dijelaskan bagaimana cara menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Al-Maidah 24 tadi? At-Taubah. Ya, Al-Maidah 24. At-Taubah ya, bukan Al-Maidah. At-Taubah. At-Taubah 24, 924. Ya. Menanamkan kecintaan itu bagaimana? Sekarang ada kecintaan kepada main bola, ada Pele. Wah, orang yang cinta itu buriak ke tengah lapangan. Itu aja Ustaz ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, cinta merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan sesuai dengan aturan yang memberi kita cinta. Ini banyak sekali yang salah guna ya. Banyak sekali yang salah guna terhadap karunia Allah, berupa cinta, berupa harta, berupa kesehatan, berupa kekuatan, disalahgunakan. Padahal jadi lebih daripada yang memberikannya. Iya. Mencintai produknya lebih dari yang membuatnya. Iya. Dan itu memang realita dalam kehidupan kita sehari-hari itu begitu. Padahal kalau umpamanya kita cinta kepada handphone tanpa mencintai yang membuatnya, nggak masalah, karena memang yang membuatnya juga membuat tidak mengharapkan kecintaan dari yang memakai. Namun untuk Allah Subhanahu wa taala kan Maha tahu
siapa yang menggunakan karunia Allah disalahgunakan, itu Allah melihat, Allah mendengar, Allah menyaksikan segala-galanya. Dan manakala disalahgunakan, tentunya Allah Maha tahu. Nah, kalau umpamanya kita saja sekarang menemukan anak kecil atau anak yang belajar sholat umpamanya, kemudian pakai pakaian compang-camping, lalu kita panggil, nak sini dulu, kamu mau ke masjid? Iya. Nih sarung, nih peci, nih sajadah, nih bajunya, nih apa saya lengkapi pakai ya. Ya, terima kasih Bu. Setelahnya bilang terima kasih, itu yang dikasihkan itu diinjak-injak di air kecomberan gitu ya. Gimana perasaan yang memberi? Kita kan sering begitu tuh. Sudah mengatakan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, tetapi ternyata disalahgunakan. Waduh, cukup keterlaluan ya. Baik, tentang tadi ya, memang sebetulnya kalau LDII ini kelihatan sekarang wallahu alam ya, ada perubahan kelihatannya dari dulu dengan sekarang. Ya, saya nggak begitu mengikuti sekarang ini perkembangannya. Memang kalau dulu ya termasuk juga yang memang menyatakan bahwa semua manusia selain LDI itu ahli neraka gitu dulunya. Kemudian mengatakan bahwa dirinya benar karena memang ada yang disebut dengan manqul. Jadi semua ajaran itu baru benar kalau memang ada gurunya. Sehingga kalau baca buku agama dan sebagainya itu tidak benar. Makanya mungkin untuk belajar ilmu melalui YouTube, melalui Google itu enggak berarti itu semuanya. Jadi mereka mengajarkan Al-Quran, kemudian diterjemahkan oleh pihak yang sudah memang punya jalur. Nah, ketika pemainnya mengembangkan pemahaman itu dianggap salah itu dulu. Wallahu alam sekarang. Apakah masih begitu ataukah tidak? Sebab saya punya anggota pengajian yang dia adalah mantan tokoh LDI. Jadi cerita kepada saya gitu. Dan juga ada pembaiatan yang apabila pemainnya keluar dari LDI itu dianggap murtad, dianggap halal darahnya. Nah, ada mirip-mirip lah dengan yang lainnya juga. Tapi ya mudah-mudahan lah sudah ada perubahan, karena ini memang tidak bisa dikembangkan yang begini. Habis dunia adalah dunia Islam jelas sekali tanpa LDI kan. LDI kan cuma di Indonesia gitu. Jadi dunia Islam dan kita Islam juga sampai kepada kita sudah tersebar kemana-mana. Makanya pola berpikir yang hanya dibatasi dengan satu organisasi, ya perlu diadakan perubahan lah, perbaikan. Tapi ya kita berharap tidak seperti dulu terus gitu. Nah, kalau Syiah itu aja yang saya angkat, bahwa memang kalau mereka masih mencaci maki Abu Bakar dan Umar, keluarga Rasul itu justru begitu memuliakannya. Kalau umpamanya saya berkata bahwa Umar bin Khattab dinikahkan oleh Ali bin Abi Thalib kepada putrinya sendiri, yaitu Ummu Kulsum, cucu Rasulullah, boleh jadi orang berkata, mana buktinya? Karena memang sudah tidak ada kan. Tetapi kalau umpamanya bahwa keluarga Rasul itu adalah mencintai Abu Bakar dan Umar dengan bukti bahwa Abu Bakar dan Umar dikuburkan di dekat Rasul, tentunya kan kalau memang mereka membenci tidak akan dapat izin gitu. Tapi ternyata itu didekatkan di situ, dan ini tidak bisa ditolak ini. Orang-orang Syiah sendiri suka melewati kuburan Abu Bakar dan Umar karena melewati kuburan Rasulullah. Nah, itu gak bisa ditolak lagi itu. Walaupun kalau kabarnya dulu ada tokoh Syiah yang melewati kuburan Rasulullah, kemudian melewati Abu Bakar dan Umar, langsung meludah gitu. Sampai Imam Hudzaifi itu, Abdurrahman Hudzaifi, sampai berpidato kan, khutbah yang mencaci maki seperti itu, dan setelah itu diamankan beliau. Ya, Radio Mara. Assalamualaikum, nambah sikit.